Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Riyati Pratiwi dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, dengan nomor pokok mahasiswa ialah 022722111004. Dalam kesempatan kali ini, saya sangat senang dapat mempersembahkan video ini yang merupakan hasil dari eksplorasi mendalam tentang metode penelitian yang semakin relevan dalam era digital ini, yaitu etnografi. Etnografi sebagai metode penelitian yang berfokus pada analisis perilaku dan interaksi online telah menjadi landasan penting dalam memahami dinamika masyarakat digital saat ini. Melalui karya ini, saya berusaha untuk menyajikan pemahaman yang secara komprehensif tentang etnografi serta penerapannya dalam berbagai konteks. Karya ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi berbagai pihak yang dengan kerendahan hati saya sampaikan perkenalkan setinggi-tingginya. Semoga ini dapat memberikan wawasan yang baru dan membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang etnografi dan peranannya dalam penelitian kontemporer. Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para viewers yang telah meluangkan waktu untuk menyimak. Semoga video ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi pemahaman kita semua tentang etnografi. Lalu, bagaimana memahami dinamika masyarakat digital melalui etnografi? Dalam era digital yang terus berkembang, studi tentang perilaku online menjadi semakin penting dalam memahami dinamika masyarakat modern. Salah satu metode penelitian yang telah menjadi landasan utama dalam menggali wawasan tentang interaksi online adalah etnografi. Jadi dalam video ini saya akan menguraikan konsep etnografi, metodologi yang terkait serta penerapannya dalam konteks penelitian saat ini. Konsep dari etnografi juga merupakan sebuah pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis perilaku dan pola interaksi dan dinamika komunitas dalam ruang digital. Berbeda dengan etnografi konvensional yang mengamati masyarakat secara langsung, etnografi meneliti perilaku dan interaksi melalui data online seperti dari forum diskusi, media sosial, dan platform daring lainnya. Tujuan utama dari etnografi adalah untuk memahami budaya online serta faktor-faktor yang dapat membentuknya. Dari metode etnografi juga melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi situs dan komunitas online. Peneliti memilih situs web atau platform online yang relevan dengan topik penelitian, serta komunitas atau kelompok yang menjadi fokus dari analisis ini. Yang kedua yaitu pengamatan dan partisipasi. Peneliti mengamati interaksi yang terjadi dalam komunitas online tersebut, baik secara pasif maupun melalui partisipasi yang aktif. Hal ini dapat mencakup membaca postingan, mengikuti percakapan, dan bahkan juga berinteraksi dengan anggota komunitas. Yang ketiga yaitu mampu menganalisis data yang dikumpulkan dari observasi online dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan tren yang juga muncul. Metode analisis ini dapat mencakup teknik kualitatif seperti coding tematik dan analisis naratif. Yang keempat yaitu memvalidasi. Hasil analisis diperiksa dan divalidasi melalui perbandingan dengan sumber data tambahan atau dengan konsultasi dengan anggota komunitas yang terlibat. Selanjutnya, penerapan etnografi dalam penelitian secara kontemporer. Etnografi telah diterapkan dalam berbagai bidang penelitian, termasuk yaitu studi budaya, yaitu memahami pembentukan identitas dan nilai budaya dalam ruang digital. Yang kedua yaitu pemasaran dan perilaku konsumen. Menganalisis perilaku konsumen online dan respons terhadap kampanye pemasaran digital. Yang ketiga yaitu kesehatan mental dan dukungan sosial.
yaitu meneliti peran media sosial dalam kesehatan mental dan dukungan sosial online. Yang ketiga yaitu pendidikan dan pembelajaran, yang mana mengidentifikasi pola interaksi dalam forum diskusi pendidikan online dan platform e-learning. Bagaimana etnografi dapat digunakan sebagai metode penelitian untuk memahami dinamika komunitas online dalam era digital. Etnografi merupakan metode penelitian yang efektif untuk memahami dinamika komunitas online dalam era digital. Berikut ini adalah beberapa cara etnografi dapat digunakan. Yang pertama yaitu observasi partisipatif. Peneliti dapat menjadi anggota aktif dalam komunitas online tersebut untuk mengamati dan memahami dinamika, norma, dan pola interaksi antar anggota komunitas. Yang kedua yaitu menganalisis konten, yang mana melalui pengumpulan dan menganalisis konten tersebut yang dihasilkan oleh komunitas online, peneliti dapat mengeksplorasi tema, tren, dan topik yang dibicarakan serta memahami dinamika hubungan antar anggota komunitas. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi subkultur, yang mana etnografi memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi subkultur yang ada di dalam komunitas online tersebut, termasuk norma, nilai, dan identitas yang membedakan subkelompok dalam komunitas tersebut. Yang keempat yaitu jaringan sosial. Dengan menganalisis jaringan sosial dalam komunitas online, peneliti dapat memetakan hubungan antar anggota komunitas, mengidentifikasi tokoh kunci, dan memahami bagaimana informasi tersebut dan dukungan sosial mengalir di antara mereka. Yang kelima yaitu penggunaan data multimedia. Selain teks, etnografi juga memungkinkan pengumpulan dan menganalisis data multimedia seperti gambar, video, dan meme yang dibagikan dalam komunitas online untuk memahami konteks dan dinamika komunikasi tersebut. Dengan memanfaatkan pendekatan etnografi, peneliti dapat mendapatkan wawasan yang mendalam tentang komunitas online tersebut, termasuk struktur sosial, budaya, dan interaksi di dalamnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjelajahi fenomena kompleks yang terjadi dalam ruang digital dan memahami implikasinya dalam konteks yang lebih luas. Lalu masalah selanjutnya yang berkaitan dengan materi ini yaitu apa saja sih tantangan dan kendala yang dihadapi oleh peneliti dalam menerapkan etnografi sebagai metode penelitian. Yang pertama, ada beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi peneliti dalam menerapkan etnografi sebagai metode penelitian, yaitu etika dan privasi, yang mana perlindungan terhadap privasi peserta serta etika dalam mengamati dan menganalisis data online tersebut. Juga ada keterbatasan akses. Tidak semua platform online terbuka untuk diakses, atau ada pembatasan akses yang dapat mempengaruhi keakuratan dari data. Yang ketiga yaitu validitas dan reliabilitas. Kesulitan dalam memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh dari sumber online karena informasi dapat berubah dengan cepat dan sulit diverifikasi. Yang keempat yaitu volume data. Ketersediaan besar data online dapat menyulitkan untuk memilih data yang relevan dan signifikan, serta juga memerlukan waktu yang cukup untuk menganalisis. Yang kelima yaitu menginterpretasi. Tantangan dalam menginterpretasi makna dari perilaku online, karena konteks online seringkali berbeda dengan kehidupan offline. Yang keenam yaitu penyamaran identitas. Beberapa peserta mungkin menggunakan identitas palsu atau menyamar secara online yang dapat mengaburkan hasil dari penelitian. Yang ketujuh yaitu evolusi teknologi. Secepatnya perubahan teknologi dalam platform online dapat membuat metode etnografi menjadi usang atau memerlukan adaptasi yang terus-menerus. Yang kedelapan yaitu bias pemilihan sampel. Kesulitan dalam memilih sampel yang representatif dari populasi online tertentu, sehingga hasil penelitian mungkin tidak dapat secara akurat menggambarkan keadaan yang sebenarnya, yang benar-benar terjadi. Tujuan etnografi adalah untuk memahami dan menganalisis interaksi manusia dalam konteks online, seperti dalam media sosial, forum, dan platform lainnya. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif tentang perilaku, pola, dan budaya online
serta untuk memahami bagaimana individu dan komunitas berinteraksi, melakukan komunikasi, dan membentuk identitas mereka di dunia maya. Etnografi juga membantu dalam menjelajahi dinamika sosial dan budaya yang terjadi di ruang digital. Ada beberapa manfaat utama dari penggunaan etnografi dalam penelitian, yaitu ada memahami dinamika komunitas online. Etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika dan pola interaksi dalam komunitas online dengan mendalam. Hal ini juga membantu dalam mengidentifikasi norma, nilai, dan praktik yang mendasari perilaku online. Yang kedua, akses ke data real time. Dengan menggunakan etnografi, peneliti dapat mengakses data secara real time dari platform online seperti forum diskusi, media sosial, dan blog. Ini juga memungkinkan peneliti untuk melacak tren dan perubahan dalam perilaku online secara langsung. Yang ketiga yaitu menggali perspektif yang beragam. Etnografi juga memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif yang beragam dari anggota komunitas online, termasuk pengguna dengan latar belakang, pendapat, dan pengalaman yang berbeda. Hal ini membantu dalam memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan holistik tentang topik penelitian tersebut. Yang keempat yaitu tentang fleksibilitas penelitian. Metode etnografi memberikan fleksibilitas dalam melakukan penelitian karena peneliti dapat mengakses data online dari mana saja dengan koneksi internet. Ini memungkinkan peneliti untuk mengatasi kendala geografis dan memperluas cakupan penelitian mereka. Manfaat yang kelima yaitu penerapan dalam berbagai bidang penelitian. Etnografi dapat diterapkan dalam berbagai bidang penelitian, termasuk sosiologi, antropologi, pemasaran, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Ini juga memungkinkan peneliti dari berbagai disiplin ilmu untuk memanfaatkan metode ini di dalam studi mereka. Manfaat keenam yaitu mengidentifikasi tren dan pola perilaku. Dengan menggunakan etnografi, peneliti dapat mengidentifikasi tren dan pola perilaku dalam komunitas online, seperti preferensi konsumen, opini publik, dan dinamika interaksi sosial. Informasi ini dapat digunakan untuk menginformasikan keputusan strategis dalam berbagai konteks. Manfaat yang ketujuh yaitu mengungkapkan konteks sosial dan budaya. Etnografi memungkinkan peneliti untuk mengungkapkan konteks sosial dan budaya yang melingkupi perilaku online. Ini membantu dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi online, termasuk norma, budaya, nilai-nilai, dan struktur kekuasaan dalam komunitas online. Dengan manfaat-manfaat tersebut, etnografi menjadi sebuah metode penelitian yang penting dalam memahami perilaku dan interaksi dalam masyarakat digital saat ini. Dalam penelitian etnografi, terdapat beberapa metode yang umumnya digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data tersebut. Berikut adalah beberapa metode utama dalam etnografi. Yang pertama yaitu pengamatan pasif. Peneliti mengamati interaksi dan aktivitas dalam komunitas online tanpa melakukan interaksi langsung dengan anggota komunitas. Pengamatan pasif yang sering dilakukan untuk memperoleh pemahaman awal tentang dinamika dan pola dalam komunitas tersebut. Yang kedua yaitu partisipasi aktif. Peneliti secara aktif terlibat dalam interaksi dan aktivitas dalam komunitas online. Ini dapat mencakup posting konten, berpartisipasi dalam diskusi, atau bahkan menjadi anggota aktif dalam komunitas tersebut. Partisipasi aktif ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang budaya dan dinamika dalam komunitas tersebut. Metode yang ketiga yaitu menganalisis konten. Metode ini melibatkan analisis terhadap konten yang dihasilkan oleh anggota komunitas online, seperti posting, komentar, atau gambar. Peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif seperti coding tematik atau analisis bahan naratif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan tren dalam konten tersebut. Yang keempat yaitu melakukan survei online. Peneliti dapat menggunakan survei online untuk mengumpulkan data tentang karakteristik demografis, preferensi, atau pandangan dari anggota komunitas online.
Survei ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang anggota komunitas dan membantu dalam mengidentifikasi pola perilaku yang mungkin tidak terlihat melalui pengamatan langsung. Metode yang kelima yaitu wawancara secara online. Wawancara online dapat dilakukan dengan anggota komunitas online untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman, motivasi, dan pandangan mereka. Wawancara ini dapat dilakukan melalui platform pesan instan, telepon, atau juga video konferensi. Yang keenam, yaitu metode dengan analisis jaringan sosial. Metode ini melibatkan analisis struktur dan pola hubungan antara anggota komunitas dalam jaringan sosial online, yang dimana peneliti menggunakan teknik analisis jaringan untuk mengidentifikasi peran, keterhubungan, dan pengaruh antara anggota komunitas tersebut. Metode yang ketujuh yaitu memvalidasi. Setelah mengumpulkan data, peneliti perlu memvalidasi hasil analisis mereka dengan kembali ke komunitas online tersebut atau dengan menggunakan sumber data tambahan. Validasi ini penting untuk memastikan keakuratan dan keandalan temuan dari penelitian. Dengan menggunakan kombinasi metode-metode tersebut, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang perilaku, pola, dan dinamika dalam komunitas online yang menjadi fokus penelitian mereka. Jadi kesimpulannya, etnografi merupakan metode penelitian yang kuat untuk memahami dinamika masyarakat digital dengan fokus pada perilaku dan interaksi online. Etnografi memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi budaya online dengan dalam. Namun sepertinya halnya metode penelitian lainnya, etnografi memiliki tantangan tersendiri, termasuk masalah etis terkait privasi dan validitas data. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mempertimbangkan dengan cermat kerangka etis dan metodologis dalam melakukan penelitian etnografi. Para hadirin dari paparan tadi dapat kita simpulkan bahwa kesimpulannya etnografi merupakan metode penelitian yang kuat untuk memahami dinamika masyarakat digital. Dengan fokus pada perilaku dan interaksi online, etnografi memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi budaya online dengan mendalam, dan seperti halnya metode penelitian lainnya, etnografi memiliki tantangan tersendiri termasuk masalah etis terkait privasi dan validitas data. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mempertimbangkan dengan cermat kerangka etis dan metodologis dalam melakukan penelitian etnografi tersebut. Sekarang giliran Anda membuktikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.